Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 8 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Petrus pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Juga atas firman Tuhan yang senantiasa menerangi jalan hidup kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan untuk mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat memahami, serta kami dituntun oleh Tuhan untuk kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Petrus pasal yang kedua menjadi bahan perenungan kita di ayat yang ke-11 sampai 17. Saya akan membacakan ulang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan untuk berbuat baik. Menebar kebaikan akan membuat kita diterima, dihargai, dan menerima balasan atas kebaikan kita. Berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan hati kita senang. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Namun Rasul Petrus menambahkan alasan yang lebih mulia di balik perbuatan baik kita. Di dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di berbagai tempat. Dapat dimengerti bahwa saat itu orang beriman dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, tidak jarang mereka bahkan difitnah, juga ditindas. Sebagian mereka yang menjadi hamba diperlakukan semena-mena oleh tuan mereka. Dan dalam kondisi mereka yang tertekan, Petrus tidak memberi nasihat yang menghibur dan memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Sebaliknya Petrus justru meminta mereka berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Sungguh amat aneh ketika kita memikirkan hal itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin ketika seseorang ditindas, ketika seseorang difitnah, justru malah diajarkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka yang memfitnah, yang menindas, supaya mereka melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya, sehingga mereka boleh melihat ada Yesus Kristus di dalam kehidupan orang percaya dan mereka pun turut
boleh mengenal pribadi Tuhan yang membuat atau menjadi alasan orang percaya berbuat baik. Acap kali kita pun menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita. Kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan selalu disalahkan. Dalam keadaan demikian, hendaklah kita mengingat akan nasihat firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun menderita. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa atau kesalahan kita. Perbuatan baik oleh karena iman kita yang memerintahkan untuk melaksanakan semuanya itu. Dan tentunya ketika kita melawan dunia seringkali bertentangan dengan kemauan dunia. Tetapi diajarkan firman Tuhan untuk tetap berbuat baik, bahkan tetap mendoakan orang yang memperlakukan orang percaya seperti itu. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Tentu saja semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat bagi sesama. Apa yang kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam rangka menggenapi firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tentunya mendatangkan berkat bagi mereka yang melaksanakannya, terlebih juga bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka pun akan terberkati melalui kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu, Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Dia adalah teladan yang mulia bagaimana kita harus hidup. Pengorbanan Kristus membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan biarlah teladan dari Kristus menjalani kehidupan itu juga yang kita laksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, kalau kita melaksanakannya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Jerih lelahmu tidak akan menjadi sia-sia ketika kita semua melaksanakannya demi Kristus dan kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Kristus yang sudah memberkati kami dengan jaminan hidup kekal, juga penyertaan untuk kami menjalani kehidupan. Kami mau tetap melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau tetap melakukan yang baik dalam hidup ini. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun kami juga seringkali mengalami fitnahan ataupun penganiayaan, tetapi kami percaya bahwa di balik semua apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan ingin ada banyak orang boleh kenal Tuhan melalui kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu dengan melaksanakan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.